Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan GBI Bidaayu dan GBI Simpangkara. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Kami percaya ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau buka hati kami dibentuk melalui firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh kembali diperbaharui oleh firman-Mu. Terlebih khusus Tuhan, biarlah setiap kami boleh semakin dikuatkan. Biarlah setiap kami juga semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-11. Bilangan pasal 11 ayat 13 sampai 15. Bilangan pasal 11 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memperhatikannya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan judul firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu terlepas dari keputusasaan. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengalami keputusasaan? Setiap kita pasti mengalami keputusasaan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, kita boleh melihat bahwa memang situasi yang sedang kita hadapi adalah situasi yang tidak biasa, Bapak Ibu. Banyak hal problematika yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah apa yang sedang terjadi saat ini, pandemi yang belum berakhir, dengan begitu banyak kasus COVID yang meningkat dan sebagainya, hingga sekarang kita masuk ke dalam masa PPKM darurat. Saya mau katakan bahwa ada banyak alasan yang mungkin bisa menjadi alasan bagi setiap kita, dasar bagi setiap kita untuk putus asa. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa iblis sedang bekerja melalui ketakutan. Iblis sedang bekerja melalui tekanan hidup. Iblis sedang bekerja melalui yang namanya kebimbangan. Apalagi di tengah-tengah situasi saat ini, tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan. Bahkan pemerintah yang mungkin kita berharap banyak untuk mungkin memberikan kontribusi atas hidup kita, ternyata pun tidak mampu meyakinkan diri kita bahwa segala sesuatunya aman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan seorang Musa. Musa juga mengalami krisis dalam kehidupannya. Sebagai seorang pemimpin, maka dia punya tanggung jawab yang besar untuk boleh meyakinkan bangsa Israel berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan di dalam perjalanan pengembaraan mereka di padang gurun kurang lebih 40 tahun, ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Jatuh bangun kehidupan mereka hingga pada saat titik ini di mana seorang Musa komplain dengan Tuhan dan berkata bahwa jika masalah tanggung jawab yang saya hadapi ini terlalu berat, lebih baik saya mati saja. Ya, mungkin kadang-kadang dalam kehidupan kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada berbagai permasalahan dalam kehidupan kita yang kita tanpa kita sadar kita berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah berhenti di sini saja. Saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu, saya sudah putus asa dan sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, keputusasaan bukanlah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi keputusasaan akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita pun akan jauh dari penyelesaian masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keputusasaan bukanlah jawaban terbaik dalam hidup kita.
Karena Tuhan mau sebenarnya ikut campur dalam hidupmu. Tuhan mau bertindak melalui hidupmu. Oleh karena itu, akhir-akhir ini kita butuh yang namanya kelepasan dari keputusasaan. Setiap kita butuh dilepaskan dari keputusasaan kita. Setiap kita perlu dilepaskan dari tekanan hidup kita. Setiap kita perlu dilepaskan dari segala ketakutan, keraguan, dan kebimbangan kita. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya setiap kita boleh tetap melihat Tuhan. Karena apa? Ketika setiap kita ada dalam keputusasaan, maka yang ada di depan kita bukan Allah. Yang ada di depan kita, bayang-bayang yang ada di depan kita bukan Yesus. Tapi bayang-bayang yang ada di depan kita hanya masalah kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa menikmati hidup kita. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal penting yang saya sampaikan kepada setiap kita, supaya setiap kita boleh terlepas dari keputusasaan, bahkan tekanan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, saya akan membacakan dalam Mazmur pasal 37 ayat ke-5. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang pertama, bagaimana supaya kita terlepas dari yang namanya keputusasaan di tengah-tengah hidup ini? Yang pertama adalah, mari setiap kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika setiap kita sedang mengalami keterpurukan dalam hidup ini, mari setiap kita boleh mengenadah tangan kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika setiap kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, disitulah Allah akan turun tangan atas kita. Ketika seorang Musa mengalami yang namanya titik krisis dalam kehidupannya, dia sempat bingung, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang dapat saya lakukan? Dan yang menarik bahwa Allah menawarkan dirinya kepada seorang Musa. Di sini kita melihat bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka bukan lagi kita yang bertindak, tapi Allah yang bertindak dalam hidupmu. Sebesar apapun permasalahan dalam hidupmu yang sedang kau hadapi hari ini, jangan libatkan keputusanmu sendiri, tapi libatkanlah Tuhan untuk berperkara dalam setiap keputusan kita. Karena saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita benar-benar berserah kepada Allah, benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya Allah yang ada di depan kita yang akan membukakan jalan bagi setiap kita. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini mari setiap kita jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan pengalaman kita. Jangan andalkan apa yang menjadi emosional kita. Apa yang mungkin kita rasa itu yang paling prioritas, itu yang paling penting. Tapi kembalilah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, ketika kau berserah kepada Tuhan, ketika setiap engkau percaya kepada Tuhan, disitulah Allah bertindak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya setiap kita boleh terlepas dari keputusasaan kita? Yang kedua adalah, saya akan membacakan di Bilangan pasal 11 ayat 23. Ya, Bilangan pasal 11 ayat 23. Dia berkata bahwa, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita terlepas dari keputusasaan kita? Maka yang kedua, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Sesulit apapun mungkin permasalahan yang kau hadapi saat ini, tapi jangan pernah batasi Allah berkuasa atas hidupmu. Karena ketika setiap kita ragu dengan Tuhan, maka sebenarnya setiap kita sedang membatasi mujizat Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika sedang kita mungkin menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin mengandalkan apa yang menjadi kekuatan kita, kita merasa bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita itu yang terlebih penting, maka saya mau katakan kepada setiap kita, kita tidak akan melihat suatu hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang ini Allah menantang Musa. Karena pada saat yang bersamaan bahwa Musa tidak percaya, tidak meragukan apakah benar-benar yang Tuhan sampaikan itu benar-benar akan terjadi. Karena dia coba membandingkan bahwa jumlah
penduduk bangsa Israel kurang lebih ada 600.000 Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat mengirimkan begitu banyak daging kepada bangsa Israel, bahkan dalam 1 bulan penuh tidak kekurangan akan kebutuhan bangsa Israel. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa jangan pernah ikut campur dengan urusannya Tuhan. Ketika Tuhan berurusan dengan hidup kita, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita tidak pernah bisa mengubah situasi kita, tapi Tuhan sanggup mengubah situasi kita. Jadi jangan pernah kita meragukan Tuhan. Jangan pernah kita coba-coba menjengkali Tuhan. Jangan. Nikmati saja apa yang menjadi alurnya Tuhan. Ikuti saja apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa Allah akan menyatakan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya setiap kita boleh mengalami kelepasan, terlepas dari keputusasaan. Saya kembali akan membaca dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7a. Dikatakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, ketika setiap kita ingin terlepas dari keputusasaan, maka yang ketiga adalah jangan berhenti menantikan Tuhan. Anda adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaannya Tuhan. Kita adalah bagiannya Tuhan. Maka setiap kita tidak boleh terlepas daripada Tuhan. Setiap kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Setiap kita harus senantiasa ada di dalam bagiannya Tuhan. Jangan pernah kita coba-coba menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Karena ketika setiap kita diam dalam hadiratnya Tuhan, tinggal menantikan Tuhan dalam hidup kita, maka disitulah ada kekuatan. Ada firman Tuhan yang pernah berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan menerima kekuatan yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya setiap kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak hanya setiap kita tidak ragu dengan apa yang Tuhan kerjakan, tapi jangan pernah kurangi intensitas mencari Tuhan. Apalagi dalam kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak cari Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita, kita butuh anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita butuh ketenangan daripada Tuhan, maka berikanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan bagi setiap kita, Allah belum selesai dengan dirimu. Allah mau menyatakan kuasanya yang lebih dahsyat dalam hidupmu. Maka berikan dirimu, buka hatimu, berikan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Maka Allah akan ikut campur tangan untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut, jangan bimbang. Allah bersertamu, Dia Allah Immanuel, Dia pasti menyertaimu sampai pada kesudahannya. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari setiap kita boleh menundukkan kepala. Saya akan berdoa bagi kita sekalian. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ketika kami boleh ada sebagaimana adanya kami, itu semua karena pertolongan-Mu yang sungguh dahsyat. Tuhan, sekali lagi hamba serahkan untuk seluruh jemaat-Mu, setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami. Bila ketika hal ini kami pegang dalam hidup kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak mau lagi ragu akan kuasa-Mu. Dan terakhir Tuhan, kami tidak mau berhenti menantikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu, hamba-Mu tahu Tuhan, saat ini dalam situasi yang sedang kami hadapi adalah situasi yang tidak biasa. Kami menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupan. Ada banyak jemaat-Mu yang sedang mungkin bergumul dengan pekerjaannya, dengan ekonomi, dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan apapun itu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu segala kebutuhan kami, apa yang terpenting dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah apa yang sedang terjadi hari ini tidak mengurangi rasa percaya kami, tidak mengurangi pengharapan kami, tapi kami boleh semakin giat bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu kemanapun kami pergi. Kami percaya penyertaan yang sempurna menyertai seluruh kehidupan kami. Bahkan tangan kami terus terulur untuk bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, bahkan seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan yang sedang bekerja hingga sampai saat ini. Tuhan, berkati setiap mereka, tolong setiap mereka Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai hidup kami kemanapun kami pergi. Allah yang menolong dan melalukan kami dari segala virus dan mara bahaya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.